Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Metodologi Studi Islam, Prodi Datris Matematika IAIN Kediri. Anggota dari kelompok 8 adalah saya sendiri, Ismi Faiza Husnia, dan teman saya Nadia Agrima. Kami akan mempresentasikan hasil resum kami dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Hasil resum kami dari kelompok 1 yang berjudul Islam dan Studi Agama. Islam dan studi agama. Pengertian dari agama Islam sendiri adalah Islam dari bahasa Arab, yaitu salima dan aslama. Salima yang mengandung arti selamat, tunduk dan berserah, sedangkan aslama mengandung arti kepatuhan, ketundukan dan berserah. Orang yang menganut agama Islam disebut dengan muslim, yang memiliki arti orang yang patuh, tunduk dan berserah. Sumber-sumber ajaran Islam. Sumber-sumber ajaran Islam yaitu adapun ranah penelusuran yang harus dibedakan, yaitu teks-teks asli Islam yang berupa Al-Quran dan otentisitas hadis. Yang kedua adalah pemikiran Islam yang bisa dianggap sebagai penafsiran dari teks-teks asli Islam yang dapat ditemukan dalam 4 wacana keislaman, yaitu hukum, teologi, filsafat, dan tasawuf. Dan yang terakhir adalah perilaku sosial politik sebagai manifestasi terhadap suatu negara dengan perbedaan sosio-historis yang berbeda-beda. Pandangan para ilmuwan terhadap Al-Quran dan hadis. Pandangan ilmuwan yang pertama adalah Nasr Abu Zaid. Abu Zaid mengatakan bahwa metode yang paling tepat dalam menafsirkan Al-Quran secara objektif adalah kritik wacana yang berkembang di dunia modern. Yang kedua adalah ilmuwan Fazlur Rahman. Rahman menyimpulkan bahwa sunnah mempunyai 3 pengertian, yaitu sunnah atau yang dimaksud dengan perilaku Nabi, tradisi yang hidup dari generasi yang paling awal, kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari keduanya. Dan yang terakhir adalah Goitien. Al-Quran dan agama Islam menurut pandangan Goitien tidak lain hanyalah kreasi Muhammad, hasil plagiat dari agama Tauhid Ibrahim yang diperkaya dengan cerita rakyat Yahudi yang sudah populer di kalangan orang-orang Arab. Dan untuk resum yang kedua adalah urgensi dan tujuan agama Islam. Urgensi dan tujuan agama Islam. Pengertian dari studi Islam pertama adalah sebagai Islam yang bermuara pada ketundukan atau berserah diri. Berserah diri artinya pengakuan yang tulus bahwa Tuhan satu-satunya sumber otoritas yang serba mutlak. Keadaan ini membawa orang yang tidak patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. Urgensi studi Islam. Urgensi studi Islam merupakan sebagai tanda bahwa Islam adalah agama yang sangat fleksibel bagi setiap pengikutnya, yaitu yang dapat ditandai dengan munculnya perbedaan pendapat antara insider atau yang disebut dengan muslim dan outsider atau yang disebut dengan non-muslim. Pemahaman dengan perbedaan antara insider dan outsider adalah orang yang melakukan kajian serta kegunaan dalam kajian tersebut. Insider adalah orang Islam yang mengkaji agamanya dan untuk agamanya pula. Tapi sebaliknya dengan outsider, yaitu orang non-muslim yang mengkaji agama Islam untuk dirinya sendiri dan kepentingan dalam mempelajari sosial budaya yang biasa disebut dengan kajian orientalis. Dan tanda yang kedua adalah umat Islam saat ini berada di kondisi problematik. Perkembangan ilmu tentang atas kajian Islam merupakan hal penting dalam perkembangan era globalisasi. Generasi Islam perlu mengupayakan pembaharuan dalam kajiannya untuk tidak menjadikan generasi yang berhenti akan intelektualitas dalam berpikir soal agama. Dalam hal lain, umat Islam yang melakukan pembaharuan atas kajian-kajian Islam akan dituduh tidak setia atas ajaran-ajaran terdahulu yang telah disampaikan. Oleh karena itu, generasi Muslim terlihat serba salah dalam hal perkembangan globalisasi dan teknologi yang serba canggih, praktis, dan cepat. Tujuan studi Islam yaitu pertama, untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan secara benar, serta menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Yang kedua, mendalami tentang hakikat Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mendalami terhadap sumber dasar ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
mendalami terhadap pokok-pokok isi ajaran Islam, yaitu akidah, ibadah, dan muamalah. Untuk resum selanjutnya adalah resum 3 yang berjudul Studi Kawasan Islam. Studi kawasan Islam menurut bahasa adalah penyelidikan bahan pelajaran, sedangkan kawasan adalah wilayah daerah dan lingkungan. Sehingga studi kawasan adalah suatu pengetahuan untuk menyelidiki tentang wilayah atau daerah yang berkaitan dengan beraneka ragam bagi wilayah yang dimaksud seperti sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Dunia Islam sebagai objek dari studi kawasan. Di Indonesia pada abad ke-17 dan 18 menjadi kawasan penyebaran Islam oleh ulama. Banyak ulama yang berpergian sengaja ke Indonesia untuk melakukan penyebaran agama. Adapun ulama yang hanya datang ke Indonesia untuk belajar kepada ulama-ulama besar yang ada di Indonesia. Penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara didahului oleh penyebaran agama Kristen oleh penjajah kolonialisme. Penjajah kolonialisme menyebarkan agama Kristen kepada penduduk pribumi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi sedikit sekali masyarakat yang mengikuti ajaran agama Kristen yang dibawakan oleh penjajah kolonial. Penyebaran Islam di Asia Tenggara lebih mudah daripada penyebaran agama Kristen, karena kehadiran kolonialis merangsang terjadinya Islamisasi dan intensifikasi di kawasan Asia Tenggara. Identifikasi kolonialis penjajah kafir membuka jalan yang hebat bagi Islam secara besar, tampil sebagai satu-satunya wadah yang mampu memberikan identitas diri dan menjadi faktor integratif masyarakat. Berbagai faktor seperti sosial maupun kebudayaan itu akan menghadapi penjajah barat. Perkembangan Islam yang sukses di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah penganut Islam sebagai mayoritas dalam memeluk agama Islam. Yang ketiga adalah problem dan prospek pendekatan studi kawasan dalam pengkajian Islam dan penduduknya. Adapun berikut penyebab dari generasi muda Islam jarang melakukan penelitian terhadap penyebaran agama Islam di Asia Tenggara, yaitu menghabiskan banyak waktu yang menguasai ilmu lain semacam bahasa asing. Sehingga studi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini tidak hanya dengan menggunakan penelitian sejarah saja, akan tetapi menggunakan studi tentang bahasa asing. Yang kedua adalah mengumpulkan bahan-bahan atau arsip yang terpencar di mana-mana. Yang ketiga adalah sulitnya membaca tulisan tangan yang tidak mudah untuk dipahami. Dan yang keempat adalah stratifikasi dan kontribusi studi kawasan dalam pengkajian Islam. Kajian Islam mengkaji tentang studi antropologi, sosiologi, histori, dan etnologi. Studi antropologi dalam studi Islam disebut aplikatif dan observasif atau pengalaman langsung. Studi sosiologi dalam Islam adalah agama yang ditujukan untuk seluruh alam yang dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat. Studi historis dalam Islam juga penting dalam mengetahui sosio dan historis pada suatu hal seperti hukum yang akan dimaklumkan dari waktu ke waktu. Studi etnologi dalam Islam adalah di mana semua ajaran Islam berlaku tanpa memandang keadaan, tempat, dan waktu, sehingga semua ajaran akan diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik dalam perbedaan etnis maupun perbedaan ragam bangsa. Dan resum selanjutnya adalah resum 4 yang berjudul tentang pendekatan studi Islam. Pendekatan studi Islam memiliki macam-macam, yaitu pendekatan teologis, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan historis, pendekatan kebudayaan, pendekatan psikologi, pendekatan doktrinal, dan pendekatan normatif. Untuk pendekatan teologis, yaitu pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama. Pada umumnya, pendekatan ini dilakukan dari dan oleh penganut suatu agama dalam usahanya menyelidiki agama lain. Dengan demikian, pendekatan ini juga disebut dengan pendekatan atau metode tekstual atau pendekatan kitabi, maka menampakkan sifatnya yang apologis dan edukatif. Pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
Yang ketiga adalah pendekatan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Pentingnya pendekatan psikologi dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang keempat adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis spekulatif. Islam sebagai agama yang banyak menyuruh penganutnya mempergunakan akal pikiran sudah dapat dipastikan sangat memerlukan pendekatan filosofis dalam memahami ajaran agamanya. Pendekatan historis. Pendekatan historis, suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek dengan beragam, serta pelaku peristiwa pada berlakunya peristiwa tersebut. Melalui pendekatan ini, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa, sehingga seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks memahaminya, karena pemahaman demikian itu akan menyesatkan orang yang memahaminya. Yang keenam adalah pendekatan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengarahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Kebudayaan selanjutnya dapat pula digunakan untuk memahami apa yang terdapat pada tataran empirisnya, atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Melalui pemahaman terhadap kebudayaan tersebut, seorang dapat mengamalkan ajaran agama. Sering dijumpai misalnya kebudayaan bergaul, berpakaian, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi merupakan usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Ilmu jiwa agama sebagaimana dikemukakan oleh Zakia Darajat tidak akan mempersoalkan benar tidaknya suatu agama yang dianut seseorang, melainkan yang dipentingkan adalah bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat pengaruhnya dalam perilaku penganutnya. Yang kedelapan adalah pendekatan doktriner. Pendekatan doktriner atau pendekatan studi Islam secara konvensional merupakan pendekatan studi di kalangan umat Islam yang berlangsung adalah bahwa agama Islam sebagai objek studi diyakini sebagai sesuatu yang suci dan merupakan doktrin yang berasal dari ilahi yang mempunyai nilai absolut, mutlak, dan universal. Yang terakhir adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal, formal, dan atau normatif. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidaknya, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Untuk resume selanjutnya adalah akan disampaikan oleh teman saya Nadia Asrima. Saya akan melanjutkan penjelasan dari resume kami, yaitu tentang manusia dan kebutuhan doktrin agama. Agama sendiri memiliki arti, yaitu kepercayaan akan adanya Tuhan yang menurunkan wahyu kepada para nabinya untuk umat manusia demi kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Kebutuhan manusia terhadap agama dapat disebabkan karena masalah prinsip dasar kebutuhan manusia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia memerlukan agama, yaitu 1. Faktor kondisi manusia, 2. Faktor status manusia, 3. Faktor struktur dasar kepribadian. Fungsi agama dalam kehidupan yaitu dijelaskan dalam Al-Quran surat Toha ayat 117-119. Selain itu, pada ranah lebih umum, fungsi agama dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai penguat solidaritas masyarakat dan sebagai mempertahankan dan memperkuat rasa solidaritas dan kewajiban sosial. Fungsi agama juga memiliki dimensi berdasarkan pada segi sains sosial, yaitu memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia. 2. Menjawab berbagai pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. 3. Memainkan fungsi peranan sosial. 4. Memberi rasa kekitaan kepada suatu kelompok manusia. Yang keempat yaitu doktrin kepercayaan agama. Istimewa pada doktrin agama adalah wawasannya lebih luas.
Terkadang ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh rasio yang dikemukakan oleh agama. Akan tetapi pada hakikatnya tidak ada ajaran agama yang benar bertentangan dengan akal. Oleh karena itu, agama itu sendiri diturunkan hanya pada orang yang berakal. Adapun 3 segi agama yang harus diketahui yaitu 1. Agama sebagai kepercayaan, 2. Agama sebagai doktrin dan identitas yang menekankan afiliasi dengan kelompok, 3. Agama sebagai jalan hidup. Yang kelima yaitu doktrin kepercayaan agama Islam. Yang pertama, iman kepada Allah. Refleksi dari tauhid Allah yang menjadi inti ajaran Islam yaitu argumen keberadaan Allah, kemustahilan menemukan zat Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat, kitab dan rasul Allah. Kemudian adalah tentang ruang lingkup studi Islam. Studi Islam sendiri berasal dari 2 kata, yaitu studi dan Islam. Studi sendiri memiliki banyak makna, diantaranya studi berasal dari bahasa Inggris yaitu studi yang berarti mempelajari dan mengkaji. Secara istilah, kajian Islam atau ibarat terkenal dengan istilah Islamic Studies adalah usaha mendasar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran-ajarannya maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah. Ruang lingkup studi Islam yaitu meliputi pembahasan mengenai ajaran, doktrin, pemikiran, teks, sejarah, dan institusi keislaman. Tidak semua aspek agama, khususnya Islam, dapat menjadi objek studi. Dalam konteks khusus studi Islam, ada beberapa aspek tertentu dari Islam yang dapat menjadi objek studi, yaitu 1. Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi para pemeluknya sudah final, dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. 2. Sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agama. Ketiga, interaksi sosial yaitu realitas umat Islam. Sedangkan pendapat lain juga tentang objek kajian Islam adalah substansi ajaran-ajaran Islam seperti kalam, fikih, dan tasawuf. Dalam aspek ini, agama lebih bersifat penelitian budaya. Hal ini mengingat bahwa ilmu-ilmu keislaman semacam ini merupakan salah satu bentuk doktrin yang dirumuskan oleh penganutnya yang bersumber dari wahyu Allah melalui proses penawaran dan perenungan. Dan materi yang terakhir yaitu tentang Islam sebagai sumber ajaran. 1. Otentitas ajaran Islam. Dari segi bahasa, Islam berasal dari kata dasar salima yang berarti selamat, tunduk, terserah, dan terserah. Otentitas ajaran Islam adalah 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis. Al-Quran adalah wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, kemudian menyampaikannya kepada para sahabat, lalu sahabat menghafal dan menuliskannya di berbagai media. 2. Al-Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, maupun takrir Nabi Muhammad sebatas beliau diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Sedangkan sunnah lebih dari itu, yakni sebelum dan sesudah diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Kedua yaitu karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam ada 2, yaitu yang pertama karakteristik umum. Islam sebagai agama wahyu, penyempurnaan dan penutup risalah Nabi. 2. Islam sebagai sebuah din dan tamadan sekaligus bersifat universal.
3. Islam adalah agama yang mengakui adanya kepercayaan. 4. Islam merupakan agama yang terbuka, bisa dikaji dari berbagai keilmuan. Sehingga bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, karakter khusus dalam bidang akidah. Akidah taufikiyah artinya akidah Islam dijelaskan secara terperinci, mana perbuatan tauhid dan syirik. 2. Akidah waibiyah artinya ajarannya berpangkal dari keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya yang gaib. Yang kedua, dalam bidang akidah dan muamalah. 1. Islam tidak mengenal konsep dikotomis tentang ibadah. 2. Islam memandang ibadah merupakan konsekuensi tauhid. 3. Konsep ibadah di dalam Islam bersifat humanisme teosentris. 3. Dalam bidang akhlak. Yang pertama, akhlak Islam adalah robbaniyah, artinya ia menjadikan ajaran Tuhan sebagai sumber nilai untuk menentukan yang baik dan buruk. 2. Akhlak Islam adalah akhlak universal, akhlak kesinambungan, dan akhlak realistik. 3. Akhlak Islam menjadikan iman sebagai sumber motivasi. Dimensi-dimensi ajaran Islam. Yang pertama, dimensi kebudayaan dalam Islam. Manusia adalah makhluk duniawi yang tentunya bergumul dengan dunia terhadap segala segi dengan menggunakan budi dan dayanya serta menggunakan segi kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan dunia tidaklah selalu diwujudkan dalam sikap pasif, tetapi justru diwujudkan dalam sikap aktif, memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dari hubungan yang aktif itu tumbuhlah kebudayaan. Yang kedua, dimensi syariah dan ibadah dalam Islam. Syariah adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah yang dibawa oleh satu nabi, termasuk Nabi Muhammad. Baik hukum yang berkaitan dengan cara berbuat disebut dengan fariyah amaliyah yang dihimpun dalam fikih maupun berkaitan dengan kepercayaan yang dihimpun dalam ilmu kalam. Yang ketiga, dimensi akidah dan akhlak dalam Islam. Akidah adalah kepercayaan yang tersimpul dalam hati, sedangkan akhlak berarti budi pekerti etika moral yang berhubungan erat dengan Sang Pencipta dan makhluk yang diciptakan. Memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, ihsan, dan iman. Islam adalah tunduk, patuh, dan menyerah hanya kepada Allah. Sebuah keterangan menjelaskan bahwa bagaimana orang-orang Arab Badui mengakui telah beriman, tetapi Nabi diperintahkan mengatakan kepada mereka bahwa mereka belumlah beriman, melainkan baru berislam, sebab iman belum masuk pada diri mereka. Iman lebih mendalam daripada Islam. Sebab dalam konteks keterangan itu, kaum Badui baru tunduk kepada Nabi secara lahiriah, dan itulah makna kebahasaan Islam, yaitu tunduk atau menyerah. Iman adalah percaya, khususnya percaya pada rukun iman yang 6. Karena percaya pada rukun iman itu mendasari pada tindakan seseorang, namun dalam dimensinya lebih mendalam. Iman tidak hanya cukup dengan sikap batin yang percaya atau mempercayai belaka, tetapi menurut perwujudan lahiriah di dalam tindakan-tindakan. Yang ketiga, ihsan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi menjelaskan Islam ialah bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Sekian penjelasan dari resume kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.